Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Haran yang sedang menata buku di perpustakaan milik pamannya yang bernama Dr. Tilak. Saat melihat Haran menyusun buku dengan urutan yang benar, Dr. Anita yang kebetulan lewat merasa terkejut. Ia lalu bertanya kepada Dr. Tilak bagaimana mungkin seorang anak sekecil itu bisa menempatkan buku sesuai urutannya. Tilak pun menjelaskan bahwa Haran adalah anak spesial dengan perkembangan otak yang jauh lebih cepat dibanding anak-anak lain. Karena itulah ia mampu menyusun buku dan menaruhnya di rak dengan benar. Anita kemudian bertanya tentang orang tua Haran, dan Dr. Tilak menjawab bahwa orang tua Haran telah bercerai beberapa tahun yang lalu. Ibu Haran bekerja sebagai pembuat sketsa di kepolisian, dan ayah Haran adalah seorang polisi. Setelah bercerai, hak asuh Haran ada di tangan ayahnya, sementara ibunya mendapatkan hak asuh atas putri mereka yang bernama Devika. Ibunya kemudian menikah lagi dan memiliki seorang putri bernama Niranjana. Beberapa waktu kemudian, ayah Haran meninggal dunia. Sementara itu, kesehatan ibunya mulai menurun hingga harus dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi tersebut, Ibu Haran menyerahkan tanggung jawab anak-anaknya kepada Dr. Tilak, sebelum akhirnya ia juga meninggal dunia. Setelah itu, cerita beralih ke beberapa tahun kemudian, di mana kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Amy. Saat sedang mencoba pakaian di ruang ganti, ia tiba-tiba melihat sebuah ponsel tersembunyi yang tampaknya sedang merekam. Panik, Amy langsung memberitahu pegawai toko yang berjaga di luar bahwa ada seseorang yang diam-diam merekam orang-orang di ruang ganti. Tak lama kemudian, Amy melihat seorang pria mencurigakan di depannya. Ia tiba-tiba merebut ponsel dari tangan pegawai tadi lalu kabur. Ternyata pegawai tersebut bernama Amar, dan dialah dalang di balik semua ini. Ia telah merekam banyak perempuan secara diam-diam dan menyimpan video-video tersebut. Amar lalu mulai mencari tahu tentang Amy dan meminta bantuan seseorang bernama Nakul. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Amar juga memeras Nakul untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, Amy melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun, sebelum ia sampai di rumah, Amar mendatanginya dan menunjukkan video rekaman dirinya. Ia lalu mengancam akan menyebarkannya jika Amy tidak memberinya uang. Karena ketakutan, Amy menarik semua uangnya dari ATM dan menyerahkannya kepada Amar dan memohon agar videonya tidak disebarluaskan. Setelah menerima uang itu, Amar pergi ke tempat persembunyiannya. Namun, di sana sudah ada seorang pria misterius yang menunggunya. Pria itu kemudian membunuh Amar dan membakar tempat persembunyian tersebut. Beberapa hari kemudian, Inspektur Polisi Dinesh mulai menyelidiki kasus pembunuhan Amar. Namun, hingga saat ini, ia belum menemukan bukti apapun, dan pertanyaan besar yang muncul di benak semua orang adalah, siapa yang membunuh Amar? Keesokan harinya, seorang petugas bernama Alan Jacob datang menemui Dinesh dan mengatakan bahwa ia dipanggil secara khusus oleh seseorang untuk melindungi seorang perempuan bernama Alicia. Alan juga mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan dari Departemen Kepolisian. Dinesh pun setuju dan meminta Alan untuk menemani Alicia ke sebuah apartemen yang kebetulan berada di lingkungan tempat tinggal Dr. Tilak. Dr. Tilak tinggal di apartemen tersebut bersama Haran, Devika, dan Niranjana yang kini sudah dewasa. Hari berikutnya, Alan pindah ke apartemen itu bersama Alicia. Untuk menjaga identitas Alicia, Alan berbohong kepada Haran dan orang-orang sekitar dengan mengatakan bahwa Alicia adalah adik perempuannya. Selain itu, Dinesh juga mengirimkan seorang petugas wanita untuk menjaga Alicia. Tak lama setelah mereka tiba, terjadi pencurian di salah satu unit apartemen, dan seorang anak kecil sempat melihat wajah pelakunya. Polisi kemudian memanggil seorang ahli sketsa untuk menggambar wajah pelaku berdasarkan keterangan anak tersebut. Saat melihat sketsa itu dibuat dengan wajah yang keliru, Haran tiba-tiba menghentikan ahli sketsa dan mengambil alih. Ia kemudian bertanya langsung kepada anak yang menjadi saksi. Ia menggambar wajah pelaku dengan lebih akurat. Tinggal dalam kamu.
Ternyata pelaku itu adalah tukang ledeng yang datang ke apartemen mereka tadi malam. Alan yang menyaksikan kejadian itu kemudian mendekati Haran di malam hari dan memintanya untuk membuat sketsa lain. Ia mengatakan bahwa dirinya telah dijebak dalam kasus pembunuhan dan ada seseorang yang menjadi saksi atas kejadian itu. Alan meminta Haran membantunya menggambar sketsa pelaku tersebut. Dan akhirnya Haran pun menerima tawaran itu. Keesokan harinya Haran bertemu dengan Alicia bersama Alan dan mulai menggambar sketsa berdasarkan deskripsi yang diberikan Alicia tentang pria tersebut. Setelah sketsa selesai, Haran mengirim Alicia ke ruangan lain dan menunjukkan hasilnya kepada Alan. Namun, sketsa itu ternyata adalah wajah Haran sendiri. Ia lalu menjelaskan kepada Alan bahwa saat ini Alicia sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil. Dia butuh waktu untuk pulih agar bisa menggambarkan wajah pelaku dengan lebih jelas. Keesokan harinya, Alan membawa Haran dan Alicia ke lokasi tempat Amar dibunuh. Alan meminta Alicia mengingat wajah pria yang dia lihat malam itu. Haran kemudian menggambar wajah pria tersebut, dan ketika menunjukkan hasilnya kepada Alicia, Haran terkejut. Dia sekarang memiliki sketsa pelaku pembunuhan. Di malam harinya, Haran memasang kamera kecil pada seekor kucing dan mengarahkannya ke kamar Alicia. Ia juga menggunakan alat pengacau sinyal untuk mematikan jaringan ponsel Alicia. Saat melihat kesempatan, Haran mengambil kunci cadangan dan bersiap masuk ke kamar Alicia. Namun, sebelum dia bisa masuk, Dokter Tilak melihat Haran berada di depan kamar Alicia. Melihat Haran berdiri di luar kamar, Dokter Tilak bertanya. Dokter Tilak pun membuka pintu kamar Alicia. Tak lama kemudian, Alan juga masuk ke ruangan. Anehnya, Alicia bertindak seolah-olah dia tidak mengenali siapapun dari mereka. Melihat tingkah Alicia, Dokter Tilak langsung menyadari sesuatu. Ternyata, setelah kecelakaan yang dialami Alicia, otaknya mengalami kerusakan serius. Ia tidak bisa mengenali wajah seseorang. Untuk membuktikannya, Dokter Tilak menunjukkan foto aktor Rajinikanth kepada Alicia. Namun, Alicia sama sekali tidak mengenalinya. Akhirnya, Dokter Tilak membawa Alicia ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes. Setelah hasilnya keluar, dia menjelaskan kepada Haran dan Alan bahwa Alicia menderita penyakit langka yang menyebabkan dia hanya bisa mengenali orang berdasarkan pakaian atau benda-benda yang mereka kenakan. Sebagai contoh, jika kita meletakkan seekor kucing hitam di antara banyak kucing hitam lainnya, kita tidak akan bisa mengenali mana yang milik kita. Alicia mengalami kondisi serupa. Dia hanya bisa mengidentifikasi seseorang berdasarkan gaya berpakaian atau aksesori yang mereka kenakan. Bahkan Alicia sendiri tidak menyadari bahwa dia memiliki kondisi ini. Saat mendengar penjelasan tersebut, Alicia terkejut. Kemudian adegan beralih ke masa lalu. Alicia ternyata adalah seorang reporter berita yang pernah bertemu dengan Nakul. Nakul memberitahunya tentang kejahatan Amar. Amar diam-diam merekam video banyak gadis, memeras mereka, dan bahkan memperkaos mereka dengan brutal. Setelah mendapatkan informasi itu, Alicia melaporkannya kepada bosnya. Namun, bosnya menolak untuk menayangkan berita itu karena kurangnya bukti. Ia kemudian pergi ke kantor polisi dan melaporkan semuanya kepada Alan. Mendengar hal ini, Alan memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut secara pribadi. Malam itu, Alicia menerima telepon dari bosnya yang akhirnya setuju untuk menayangkan berita tersebut. Namun, bosnya mengatakan bahwa mereka harus mendapatkan wajah Amar dengan jelas di kamera. Alicia kemudian teringat bahwa Nakul pernah menyebut lokasi persembunyian Amar. Dia pun nekat pergi ke sana malam itu untuk mengumpulkan bukti. Setibanya di tempat persembunyian Amar, Alicia mulai merekam semua yang terjadi di sana dengan kameranya. Namun, di saat yang sama pria misterius itu muncul dan langsung membunuh Amar. Tidak hanya itu, dia juga membakar seluruh tempat tersebut. Alicia yang melihat semuanya menjadi sangat ketakutan dan segera kabur. Namun, ketika dalam perjalanan motornya ditabrak oleh sebuah truk yang menyebabkan cedera di kepalanya.
Demi keselamatan Alicia, Alan kemudian memindahkannya ke apartemen baru dan mulai menganalisis kasus ini lebih dalam. Tiba-tiba, Alan menyadari sesuatu yang aneh. Ia mulai curiga kenapa hasil sketsa wajah pelaku mirip Haran. Sejak saat itu, ia mulai mencurigai Haran. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Alan menelepon seorang wanita bernama Supriya dan memintanya menyelidiki tentang Haran. Setelah itu, Alan langsung pergi menemui Haran dan mulai menginterogasinya. Namun Haran hanya duduk dan tidak mengatakan apapun. Alan kemudian menelepon Inspektur Dinesh dan memintanya segera datang ke lokasi. Begitu sampai, Alan menjelaskan bahwa Haran sebenarnya adalah pembunuh Amar. Haran sengaja menggambar wajah seseorang yang sebenarnya tidak ada. Mendengar ini, Dinesh langsung memerintahkan seorang polisi untuk menangkap Haran. Tapi tiba-tiba, pria yang ada di dalam sketsa itu muncul dan mengaku bahwa dialah yang membunuh Amar. Dia datang untuk menyerahkan diri. Pria tersebut bernama Amir Ali. Dinesh akhirnya menangkap Amir Ali dan pergi dari sana. Setelah Dinesh pergi, Alan kembali menemui Haran dan kembali menginterogasinya. Alan kemudian bertanya, di mana Haran menyimpan harddisk milik Amar. Haran tetap diam dan tidak menjawab. Tiba-tiba Inspektur Dinesh menelpon. Alan kemudian bertanya tentang keberadaan harddisk yang ditemukan di TKP. Dinesh mengatakan bahwa dia menemukannya di dalam ikat pinggang Amar. Alan lalu meminta Dinesh memberikan harddisk itu kepadanya. Tetapi Dinesh menolak dengan alasan bahwa barang bukti tidak bisa diserahkan begitu saja tanpa izin resmi. Keesokan harinya, Supriya menelepon Alan dan memberitahukan semua informasi tentang Haran. Di saat yang sama, Dinesh juga menghubungi kepolisian Karnataka untuk mencari tahu tentang Alan. Dari situ, ia mendapatkan kabar mengejutkan. Ternyata Alan sudah dipecat dari kepolisian sejak lama dan sekarang menjadi buronan yang sedang dicari. Dinesh pun syok karena orang yang ditugaskan melindungi Alicia ternyata seorang buronan. Sementara itu, Haran pergi menemui Alicia dan mengungkapkan kebenaran. Dia bercerita bahwa beberapa waktu lalu, saudara perempuannya Niranjana diperkaos oleh seseorang yang membuatnya mengalami depresi hingga sekarang. Mereka pun harus pindah ke apartemen baru untuk melupakan masa lalu. Namun, tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Ansal datang dan mengatakan bahwa saudara perempuannya yang bernama Shakina juga diperkaos oleh orang yang sama, yaitu Amar. Sekarang, Amar mulai memeras Shakina dengan video tersebut. Setelah mendengar ini, Haran dan Ansal merencanakan pembunuhan Amar. Mereka mendatangi persembunyian Amar, dan di sanalah Alicia melihat Haran membunuhnya. Namun, kemudian ayah Shakina yang bernama Amir Ali menemui Haran dan bersedia dipenjara menggantikannya. Menurutnya, karena Haran, putrinya masih hidup dan pelaku kejahatan sudah mendapatkan hukumannya. Maka Amir Ali akhirnya menyerahkan diri untuk melindungi Haran. Kembali ke masa kini, Alicia mulai memahami cerita Haran. Namun, tiba-tiba Haran mendapat telepon dari Dinesh yang mengabarkan bahwa Alan adalah seorang buronan yang menginginkan harddisk milik Amar. Dinesh juga mengatakan bahwa mereka harus segera memeriksa isi harddisk tersebut karena Alan sangat menginginkannya. Haran kemudian menghubungi Nakul dan meminta Nakul untuk membuka harddisk itu. Dan akhirnya mereka pun janjian bertemu di sebuah pelabuhan tua. Dinesh segera menuju rumah Haran dengan membawa harddisk itu, sementara Haran juga membawa Alicia bersamanya. Namun, di tengah perjalanan, Alan tiba-tiba menabrak mobil Haran dengan mobilnya sendiri. Dalam kekacauan itu, Haran mendorong Alicia keluar dari mobil agar dia tidak dalam bahaya. Di sisi lain, mobil Haran dan Alan mengalami kecelakaan hebat. 4 hari kemudian, Alicia bertemu dengan Dr. Tilak dan menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata bahwa setelah kecelakaan itu, Haran yang terluka ternyata selamat dan membawanya menemui Dinesh. Namun, setelah mendapatkan harddisk, Haran justru membunuh Dinesh dan memintanya melarikan diri.
Mendengar hal ini, Dr. Tilak memberitahu Alicia bahwa mungkin orang yang dilihatnya sebenarnya adalah Alan yang saat itu mengenakan pakaian Haran. Karena penyakitnya, Alicia mengira itu adalah Haran. Tiba-tiba Haran muncul di hadapannya dan mengungkapkan, setelah Alan mengalami kecelakaan, dia keluar dari mobil dan menembak Haran. Dalam keadaan setengah sadar, Haran melihat Alan mengambil jaketnya kemudian pergi. Ia lalu membunuh Dinesh dan membawa hard disk itu. Haran kemudian menjelaskan bahwa Alan bekerja sama dengan seorang wanita bernama Supriya dalam bisnis ilegal. Mereka mengubah identitas para korban dan saksi kasus besar yang sedang berlangsung di pengadilan. Mereka berpura-pura melindungi korban tetapi kemudian menjual informasi mereka ke para kriminal dan membuat mereka terbunuh demi uang. Dulu ada seorang pengusaha bernama Chinappa yang melakukan penipuan besar-besaran. Seorang jurnalis mengetahuinya dan berniat melapor ke polisi. Namun, sebelum sempat melakukannya, Chinappa datang ke rumahnya dan membunuhnya. Istri jurnalis itu yang bernama Chitramani menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan dan kemudian bersaksi di pengadilan. Karena hal itu, akhirnya Chinappa ditangkap. Kasus ini masih berjalan dan Chitramani mendapatkan perlindungan identitas. Namun, Supriya mengetahui identitas barunya dan membocorkannya ke anak buah Chinappa. Pada sidang berikutnya, mereka mencoba membunuh Chitramani, tetapi dia berhasil melarikan diri. Akibat kegagalan ini, Alan kehilangan pekerjaannya. Saat Chinappa mengetahui hal tersebut, dia mulai memeras Alan. Dia mengancam akan membongkar kejahatan Alan di pengadilan jika tidak segera menemukan keberadaan Chitramani. Karena terdesak, Alan meminta bantuan Amar. Amar mulai membuat video mesum anak-anak para pejabat yang dekat dengan Chitramani untuk memeras mereka. Namun, lama-kelamaan Amar justru menikmati perbuatannya dan mulai menargetkan banyak gadis yang bahkan tidak ada hubungannya dengan misi awal Alan. Saat Alan mengetahui bahwa Amar telah terbunuh, dia menyamar sebagai petugas polisi palsu untuk mendapatkan harddisk yang berisi video tersebut. Kembali ke masa kini, Supriya menelepon Alan dan memperingatkannya bahwa Haran bukanlah orang biasa. Dia adalah anggota pasukan khusus dan seorang ahli dalam mengubah identitas. Bahkan, tak ada yang bisa menandingi keahliannya. Mendengar ini, Alan pun terkejut. Keesokan harinya, Haran naik pesawat dengan identitas palsu. Haran mendapat informasi bahwa beberapa saksi kunci kasus besar berada di pesawat tersebut. Namun, Alan mempunyai rencana jahat. Ia telah memeras seorang petugas pengatur lalu lintas penerbangan dengan sebuah video dan memaksa mereka untuk menabrakkan pesawat ini dengan pesawat lain. Sementara itu, atas perintah Alan, petugas tersebut mulai mengirim sinyal yang salah ke pesawat. Namun, sebelum sinyal itu bisa mencapai pesawat, Haran berhasil memutuskan sinyal tersebut. Dan akhirnya polisi menangkap petugas itu dan pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Beberapa hari kemudian, terlihat Alan dan Supriya berusaha melarikan diri dari India ke Dubai. Namun, Haran juga berada di dalam pesawat yang sama. Akhirnya, Haran berhasil menghabisi Alan di pesawat tersebut. Dan film pun berakhir.